Bertemu lagi dengan gua Dedik Prianto di live reaction Indonesia versus Singapura, laga hidup mati yang menentukan kita apakah masih bisa bertahan di Piala Dunia ASEAN tahun ini. Dan tentu saja gua gak sendirian. Indro yang bukan warkop. Indro yang bukan warkop. Lu gak percaya sih bahwa ini tuh Piala Dunia? Aduh. Itu mimpi. Mimpi karena nggak tahu kapan. Nah, kita akan menemani teman-teman yang di YouTube untuk kita ngobrol banyak hal tentang sepak bola dunia, sepak bola Indonesia, dan sepak bola luar angkasa. Karena gue percaya ternyata aja sepak bola luar angkasa, men. Karena ada Lionel Messi di dunia ini. Yang teman gue gak percaya itu namanya Indro bukan warkop ini. Alien percaya. Kalau dewa enggak. Oh, gua aja percaya Thor itu ada, men. Gimana gak percaya? Oke, kita kembali ke ruang bola. Dan kita gak sendirian karena sebelum kita reaction dan nonton bareng, kita akan ngobrol banyak hal. Dan kali ini kita bersama siapa? Abang Indro. Pastinya ini the one and only Bung Joy. Bung Joy, Mas Joy. Ini sosok selain senior gua di Palmerah dulu ya. Senior jauh banget tapi ya. Jauh banget. Ini Mas Joy ini sosok yang layak untuk kita ajak ngobrol tentang banyak hal. Apalagi sekarang dunia bola kita lagi hiruk pikuk nih. Betul. Bung Indro, hiruk pikuk tentang banyak hal. Terutama gue kaget itu beberapa hari lalu gitu ya. Jam 12 malam, jam 000.00, tiba-tiba ada postingan dari admin officialnya PSSI. Waduh. Tiba-tiba kira-kira ngomong gini. Secara institusi negara atau federasi Indonesia mendukung penuh Infantino. Apapun yang dilakukan kira-kira gitu. Itu menambah pernyataan beberapa hari sebelumnya bahwa Erick Thohir ketika geger-gegeran FIFA mau dijual nih, ya kan, mau dijual oleh Piala Dunia yang dijual. Yes, spesifik ya, Piala Dunia mau dijual gitu ya, dan semua federasi dunia, UEFA ngamuk, nggak mau, tiba-tiba Erick Thohir, gua dukung lo, apapun yang lo lakukan gua dukung. Fast forward sekarang, PSSI men, dia dukung official. Nah, Mas Joy, kenapa PSSI spesifik Erick Thohir segitunya dukung Infantino? Why? Secara pribadi Erick Thohir dekat dengan Infantino. Baik dia sebagai ketua umum PSSI maupun sebagai pebisnis, saya rasa ada hubungan yang istimewa antara Erick Thohir dengan Infantino, di mana itu sah-sah saja. Dan saya melihat ketika Erick Thohir atau PSSI mengatakan kami mendukung sepenuhnya Infantino, tentu ada udang di balik batunya lah. Iya. Selain menurut saya ada beberapa aspek, yaitu aspek bisnisnya FIFA ini kan salah satu yang terbesar di dunia. Ya, dan nilainya tuh triliunan lah kalau. Jadi secara bisnis FIFA itu kalau connect dengan Indonesia itu juga sangat menguntungkan bagi dia. Sampai dia Infantino lah yang bikin kantor perwakilan FIFA kan di Jakarta. Sejak kalau nggak salah sejak beberapa tahun lalu, sejak Piala Dunia Junior yang U17. Berarti pasca Kanjuruhan ya? Ya. Setelah Kanjuruhan itu. Jadi FIFA melihat Indonesia sendiri sebagai market yang nilainya tuh sangat besar. Kenapa? Karena orang Indonesia itu sangat gila tontonan sepak bola. Ya mau dimanapun kalau udah urusannya sama sepak bola, nilai bisnisnya sangat tinggi. Itu juga sebetulnya kenapa kalau kita tarik ke belakang yang namanya Premier League itu mengadakan pertandingan siang hari. Yang big match itu kan mereka bikinnya lunch time karena dia ngejar prime time-nya Indonesia yang jam 7 atau jam 8. Jadi sebetulnya yang memula semua itu kenapa bisnisnya menengok ke Asia, terutama Indonesia, Malaysia dan Singapura yang growth-nya sangat tinggi. Tahun-tahun mungkin 15 atau 10 tahun yang lalu growth-nya kan tinggi sekali. Dan mereka melihat itu. Lalu FIFA ya mau tidak mau mengikuti. Jadi secara bisnis buat Erick Thohir juga menguntungkan, buat Gianni Infantino pun menguntungkan. Jadi ada mutualisme simbiosis itu di antara FIFA dan Indonesia dan PSSI. Jadi karena Erick Thohir juga kan dia politisi, dia pengusaha yang sukses, saya bisa memahami dalam konteks kalau dari sisi bisnis barangkali memang itu hitung-hitungannya
sudah diukur betul. Jadi saya nggak kaget, tapi terakhir juga kalau tidak salah Filipina juga menyatakan dukungan kan. Jadi AFF ini di lingkungan Asia Tenggara ini kayaknya solid untuk mendukung Gianni Infantino. Kenapa? Karena bisnis FIFA di Asia Tenggara dan Asia Tenggara sendiri, federasi-federasi di Asia Tenggara mendapatkan keuntungan finansial. Jadi kalau saya melihatnya ya lebih ke ada hubungan yang saling menguntungkan di antara PSSI atau Federasi Sepak Bola Filipina atau Malaysia terhadap kedekatan dengan Infantino, karena Infantino ini kan sebetulnya ketika dia datang ke FIFA 10 tahun yang lalu menjadi presiden, dia kan sebetulnya secara bisnis kan sukses. Ya kan, dari sebuah organisasi yang dalam tanda kutip secara keuangan finansial kobol-kobol gitu ya. Istilahnya merugi dalam arti bisnisnya nggak jalan, bisnis like-nya nggak jalan. Tapi ketika Infantino masuk, itu langsung tiba-tiba rapor finansialnya hijau. Bahkan paling tinggi dalam 10 tahun terakhir atau 15 tahun terakhir dalam pendapatan bersih. Jadi secara bisnis dia sukses. Meskipun banyak kritik katakanlah dari Eropa, dari Afrika dan Konfederasi Amerika Latin, banyak kritik karena Infantino ini dianggap membuat sepak bola ini pure bisnis, tidak memikirkan atlet. Jadi itu yang mereka sangat kecam sebetulnya. Tapi juga sebetulnya kayak Eropa juga kan sebetulnya sangat mengeksploitasi atlet. Jadi terhadap FIFA dia berseberangan, tapi dia secara konfederasi pun dia kan sebetulnya paling banyak. Saya ingat betul kalau Thierry Henry tahun 2004 atau 2005 itu dia sempat mengeluh, saya itu memainkan competitive matches satu musim 70 kali. Wow. Jadi begitu dia datang ke Piala Dunia atau Piala Eropa sudah habis. Jadi kami ini tinggal sisa-sisa dan ampas. Saya ingat sekali dia bicara begitu. Saya waktu saya liput di Portugal Piala Eropa 2004. Jauh sebelumnya Cesar Luis Menotti, pelatih legendaris Argentina, sudah mengingatkan bahwa sepak bola ini akan berjalan ke arah industri yang brutal. Dalam arti karena semakin lama semakin populer, jangkauannya sudah sampai ke hampir 180 negara dan bisnisnya terus berkembang dengan garis ukur yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya industri sepak bola itu. Jadi Menotti sudah mengatakan bahwa akan ada eksploitasi besar-besaran, bahkan dia bilang perbudakan modern terhadap pemain sepak bola. Dan ini yang terjadi sekarang. Oleh sebab itu kemarin ketika Gianni Infantino bilang mau dijual rights Piala Dunia itu kepada pihak swasta, yang dimana menurut saya secara bisnis brilian loh. Secara bisnis ya? Secara bisnis brilian menurut saya, karena apa? Kalau di-keep oleh FIFA sendiri, bisnis yang bergeraknya itu terbatas. Tapi kalau diberikan kepada investor dan investor itu punya jaringan bisnis yang luas, enggak hanya sekadar jaringan bisnis konfederasi sepak bola di seluruh dunia, tapi bisnis-bisnis yang berpatron kepada perusahaan-perusahaan besar dunia yang nilainya aset mereka itu udah nggak kehitung lah. Kalau dihitung puyeng gitu ya. Jadi menurut saya secara bisnis menurut saya brilian, tetapi pasti kayak yang menolak itu Eropa, Afrika kalau nggak salah, Amerika Latin dan beberapa konfederasi kecuali AFF. Kecuali Erick Thohir. Kecuali Erick Thohir itu memang mereka melihat ini akan ada eksploitasi besar-besaran dari FIFA gitu. Jadi ya kalau kembali lagi ke pertanyaan kenapa Erick Thohir mendukung, ya menurut saya, karena dia bisnismen. Otak bisnisnya itu menurut saya selalu jalan. Apa-apa dihitung dengan ukuran bisnis gitu loh. Kan waktu penggantian dari Sintayong ke Kluivert juga hitungannya kan bisnis sebetulnya, bukan hitungan sepak bola kan gitu loh. Karena ada investasi yang sudah dia lakukan terhadap pemain diaspora, ada konflik di antara pemain diaspora dengan Sintayong, lalu dia hitung-hitungannya bisnis. Opportunity loss atau gain. Waktu itu saya katakan sendiri sama dia, saya bisa mengerti
keputusan Bapak sebagai pengusaha. Tapi apakah itu keputusan sepak bola? Nobody knows, yang akhirnya kita tahu sendiri kan gagal. Gitu loh. Jadi dia pengusaha sukses, siapa sih yang nggak tahu Erick Thohir sebagai pengusaha kan gitu. Nah, Jadi tapi kan itu secara finansial dukungan itu oke lah gitu. Tapi kalau misalnya secara sepak bola sendiri gimana Bung Joy melihat apakah memang akan membuat sepak bola kita lebih maju ke depannya atau seperti apa? gini, kalau untuk konteks Indonesia saya harus katakan kalau Erick Thohir tetap bergandengan tangan dengan Infantino, saya lihat sinyalnya bagus sebetulnya. To be fair ya. Sinyalnya bagus karena industri sepak bola Indonesia ini masih jauh dibandingkan dengan negara-negara kawasan. Industri yang bergeraknya itu Erick Thohir butuh bantuan. Erick Thohir butuh mentor. Mentornya ya Gianni Infantino. Jadi saya tidak melihat ada aspek yang kurang lebih kenapa sih kok dia dukung Gianni Infantino sementara orang lain tidak, ya kan konfederasi lain tidak. Ya menurut saya karena hitungan bisnisnya Indonesia masih harus digenjot, harus diputar industrinya itu. Dan saya lihat ada sinyal-sinyal yang menarik ya menurut saya. Soal sepak bola putri misalnya. Iya. Ini kan belum lama sebetulnya meskipun sudah banyak dibantu oleh sebuah yayasan swasta. Ini kan sebetulnya belum lama Erick Thohir PSSI, Esko PSSI itu mengatakan iya kita akan bikin lagi Liga Putri. Gitu loh. Karena tujuannya tuh jelas ke Piala Dunia Putri. Gitu loh. Yang sebelum-sebelumnya nggak pernah ada sedikit pun terucap untuk membuat lagi Liga Putri. Satu, mereka nggak punya jalannya. Yang kedua, mereka nggak punya toolsnya. Yang ketiga, tidak ada korporasi yang mendukung PSSI untuk itu. Nah, tiba-tiba sekarang ada. Dan mereka akan jalan kan kalau nggak salah bulan September atau Oktober Liga 1 yang meskipun hanya 6. Tapi menurut saya itu ada hitungan bisnisnya juga yang sudah. Jadi sinyal-sinyal, bukan saya setuju dalam arti Erick Thohir gandengan tangan dengan Gianni Infantino. Saya lebih melihat bahwa terlepas dari tujuan politiknya, terlepas dari apa ini ya. sisi bisnis dulu ya. Dari sisi bisnisnya dia memang jago dalam arti dia melihat ada titik terang di depan sana. Dan ketika itu semua digiring ke arah bisnis, jalan. Pembinaan usia muda, jalan kalau digiring ke bisnis. Karena menurut saya tanpa adanya bisnis di dalam industri sepak bola dimanapun, itu nggak akan jalan karena bisnis itu darahnya. Yang kemudian ketika nanti bisnis di level paling tingginya jalan, ini dia akan melakukan bukan trickle down effect ya sebetulnya, dia aliran dana itu akan saling mensubsidi karena nggak mungkin ada sebuah industri sepak bola yang dibangun tanpa ada sisi finansial yang kuat gitu loh. Jadi saya melihat ini masih sejauh kalau mendukung Gianni Infantino masih oke lah. Terlepas nanti bagaimana kalau di luaran kan sudah banyak orang siapa pengganti Gianni Infantino dan segala macam. Ya itu nomor 2 ya. Tapi kalau masih Gianni Infantino bagi Indonesia ya, saya nggak tahu untuk Eropa, untuk Afrika atau untuk Amerika Latin saya nggak tahu. Tapi untuk Indonesia menurut saya masih di dalam relnya. Dalam arti ada tujuan yang jelas untuk membuat sepak bola ini industrinya lebih bergerak. Berputarannya itu lebih cepat karena kita butuh itu. Anda bayangkan Dedi, Indro, tim di Liga 1 saja ya di Liga Super itu masih banyak yang nunggak gaji gitu loh. Gimana kita mau bicara industri sepak bola liga yang paling tinggi saja ya dengan tim-tim yang kalau dijual istilahnya tuh gampang banget dijual itu. Ya, yang namanya Persib lah, yang namanya Persebaya lah, Persija lah, dijual dari sisi bisnis kan harusnya gampang. Tapi nyatanya tidak. What's wrong? Gitu loh. Ini kan kita harus cari solusinya. Jadi menurut saya sepanjang kerjasama antara FIFA dan PSSI
dalam konteks sepak bola, bukan politik ya, dalam konteks sepak bola dan industri sepak bola, menurut saya oke. Gitu loh. Oke. Nah, ini ada pernyataan, ini kan setelah muncul dukungan official gitu. Netizen dunia ini kan bukan netizen Indo ya, kayak kan saya baca beberapa netizen luar itu kan bilang gini. Ya elah Indonesia, kira-kira gitu lah Mbak, bahasa anak Depok pinggiran ini ya. Ya elah Indonesia, emang kontribusi lu apa terhadap sepak bola dunia gitu. Lu UEFA aja kan sampai mengecam habis-habisan karena itu akan membuat sepak bola tidak lagi jadi sepak bola. Sepak bola katanya akan jadi milik Infantino. Nah, kira-kira gitu. Mas Joy melihat ini akan gimana ini? Apa emang Erick Thohir itu emang just untuk bisnis atau emang dia emang gue curiga ya, gue boleh kan dia curiga ya, Abang Indro ya, gue curiga ini kayaknya Monggo. Erick Thohir ini kayaknya gue pengen deket-deketin Infantino deh biar gue diajak ke FIFA dah gitu lah. Apa emang kayak gitu? Apa seorang Erick Thohir melihat sepak bola Indonesia hanya just bisnis? Kalau dia melihat just business juga, menurut saya nggak apa-apa. Sepanjang ada rencana dia yang jelas untuk membangun industri sepak bola kita lebih baik lagi. Mau gandengan tangan Infantino kayak mau sama setan belang kayak sepanjang itu bagus untuk industri persepak bolaan nasional, menurut saya nggak ada masalah gitu loh. Yang jelas ya uang itu harus uang legal, ya kan itu kan. Yeah. Dan FIFA sendiri menurut saya memang banyak isu mengenai banyak hal ya, Piala Dunia kemarin soal pengaturan hasil apa harus diatur siapa yang menang dan sebagainya. Menurut saya juga itu kurang masuk akal dalam arti nggak mungkin FIFA melakukan settingan seperti itu bahwa dia sesekali dalam tanda kutip nakal, kasus Cristiano Ronaldo lah yang dibebaskan dari kartu kemarin, lalu pemain Kanada ya atau Bologin pemain Amerika Bologin yang dibebaskan dari kartu, ditunda dan segala. Kalau main sekali dua kali kayak gitu oke. Karena itu sering terjadi. Tetapi settingan untuk membuat satu negara juara impossible ya. Impossible, nggak mungkin. Ya harus berapa banyak pihak yang harus dipegang oleh FIFA. Itu menurut saya nggak mungkin. Bahwa 1-2 is oke. Artinya gini, FIFA itu dalam tanda kutip memang mafia dalam persepak bolaan karena dia adalah satu-satunya organisasi yang mampu untuk mengatur persepak bolaan dunia. Nggak ada lagi, nggak ada yang sekuat FIFA. Jadi dan kasus-kasus korupsi di FIFA itu kan memang sejak zamannya Blatter ya. Havelange. Oh Havelange malah ya. Sejak zamannya Havelange. Anda tahu yang merek Jerman paling terkenal itu kan sebetulnya masuk ke FIFA sebagai sponsor resmi juga kan lewat bribe, lewat suap. Jadi sejarah suap korupsi di FIFA itu juga memang luar biasa. Tapi apakah dia menggerakkan ekonomi? Pasti di satu negara. Kita lihat misalnya kemarin Cabo Verde ya. Terus negara-negara yang debutan kemarin kita boleh bilang aduh mutu Piala Dunia jelek karena menurun karena banyak sekali negara-negara yang dalam tanda kutip tidak layak. Tapi coba Anda lihat perputaran ekonominya di negara yang kita katakan kok jelek ya. Mainnya ya. Sepak bola kayak gini kok masuk Piala Dunia. Tapi UMKM yang bergerak di negara tersebut, di negara kecil-kecil itu 10 kali lipat dari biasanya. Jadi di satu sisi saya melihat oke, memang mutunya menurun, tapi untuk kemanusiaan, untuk ekonomi dapat gitu loh. Jadi oke lah. Apalagi katanya mau di-expand sampai ke 64 ya. Iya. Kalau di-expand sampai ke 64 menurut saya oke juga dalam arti gini. Itu kan kalau kemarin itu 48 itu ada posisi ketiga terbaik kan. Kalau 64 kan nggak ada, langsung diambil 32. Jadi juara dan runner up grup langsung. Jadi mungkin ekspansinya akan sedikit menurunkan mutu pertandingannya, tapi dari sisi kompetisinya menurut saya jauh lebih bagus karena
dari 64 langsung ke 32. Dari 32 ke 16, dari 16 ke 8, 8 ke 4, 4 ke 2, 2 ke 1. Dan Jadi nanti ketika itu ada Indonesia, tenang aja. Indonesia kalau 64 kan pasti Kemungkinan, jatah Asia nambah. iya. Tambah aja jangan. Saya agak pesimis akan berangkat ke Portugal untuk nonton dan foto sama Ronaldo, coy. Oke, Mas Joy, ini ada pernyataan yang menurutku aku harus konfirmasi ke Mas Joy ya. Mas Joy, ini kan setelah kemarin geger-gegeran Infantino dan mau jual gitu ya. Dan ketika muncul UEFA bilang bahwa menolak, bahkan akan bilang akan nggak mau ikut Piala Dunia 2030 gitu ya. Lalu akhirnya fast forward kan akhirnya nggak jadi lah. FIFA official udah nggak jadi menjual gitu ya. Lalu ada pernyataan yang rame gitu katanya gini. Inilah kemenangan sepak bola terhadap Infantino. Pendapat Mas Joy? Ya, di banyak negara concern atau keprihatinan terhadap eksploitasi sepak bola itu memang udah sangat tinggi. Gitu. Jadi ketika akhirnya kan dibatalkan kan oleh Infantino, ya itu ya memang kemenangan sepak bola itu sendiri. Saya sepakat dengan itu. Jadi mungkin secara bisnis brilian, tapi secara eksploitasi manusia nggak bisa diterima. Karena kalau kita lihat juga sebetulnya udah terlalu banyak juga event di bawah FIFA ini kan dia sekarang bikin beberapa event baru kan. Ada FIFA FIFA Asian Cup ya. itu segala macam. Sebetulnya untuk negara-negara seperti Indonesia itu bagus loh. Karena jumlah pertandingan yang bisa dilakukan oleh tim nasional itu makin banyak. Dan mungkin kalau tim-tim utama di Eropa itu pasti mereka akan merasa tereksploitasi. Tapi untuk tim-tim dari Asia, khususnya di Asia Tenggara, menurut saya itu bagus. Menambah semarak ya? Ya, nambah semarak juga. Ya sekali lagi bukan saya ekonomi minded, tapi ekonominya jalan. Mungkin kalau orang Inggris atau orang Spanyol gitu udah bosen, artinya udah si pemain sendiri kan, coba Anda bayangkan kalau di negara-negara Eropa Barat itu kan yang utama ya Jerman, Inggris, Perancis, Spanyol, Belanda itu kan satu musim saja mereka kan ada kompetisi liganya, ada liga domestik, ada yang kayak Piala FA-nya gitu, terus ada juga yang Piala Dunia antar klub lah apa segala macam, itu banyak sekali. Itu yang sebetulnya dikeluhkan oleh Thierry Henry 20 tahun yang lalu. Jadi eksploitasi itu sudah membuat mereka betul-betul habis staminanya gitu. Ya, jadi kalau misalnya dibilang kemenangan sepak bola iya untuk mereka ya, tapi buat Indonesia sebetulnya ya so-so lah. Artinya Oke. kalau ada pun sebetulnya buat Indonesia bagus-bagus aja. Buat Malaysia lah, buat Vietnam, Thailand itu bagus-bagus aja. Tapi ya karena udah dibatalkan ya sudah. Tapi menurut saya secara bisnis dia memang otaknya jalan terus tuh jalan. Secara bisnis masuk akal, tapi secara kemanusiaan. Kapan lagi gua cuannya dapat dari mana? Iya. Itu Tadi sangat Erick Thohir lah ya. Kalau tadi kita ngomongin FIFA, tapi kalau ngomongin PSSI, Kongres dimundurin. Nah, Bung Joy bagaimana melihat mundurnya Kongres? Why? Kalau itu Erick Thohir sebagai politisi. Wah, ini Erick Thohir sebagai politisi berarti ya, ya. bukan sebagai sepak bola, bukan sebagai pencinta sepak bola atau apa, Mas Iya, Joy? Pak. Ini kan soal dukungan dan macam-macam ya, soal dukungan dari daerah, soal dukungan mungkin saya belum dengar kabar lagi sih, biasanya ada yang bisik-bisik tuh di dalam soal apa yang terjadi di dalam, tapi dugaan saya ini dugaan dia memang menunggu momentum untuk supaya dukungannya, karena saya dengar ada rival yang kuat yang sudah digadang-gadang. Siapa nih Mas Joy? Dan pemodalnya orang dekat yang ada di PSSI sendiri. Orang dekat PSSI. Gua menebak-nebak nih ya, sebelum ini ya, menebak ya. Orang dekat PSSI satu, Zainuddin Amali, ya kan? Ratu Tisha. Siapa lagi nih? Ara yang di depan terus yang Nur Sirait. Yeah. Hati-hati Pak Erick Thohir. Jadi ada sekarang ini lagi perang dingin di dalam PSSI ini. Tapi Erick Thohir masih pegang kendali. Sehingga karena kan dia sebetulnya ketua Esko. Dan
pemunduran Kongres. lah atau apa itu secara legal bisa. Jadi tidak menyalahi aturan. statuta. Oh, oke. Tidak menyalahi statuta. Jadi sedang ada pertempuran sengit nih di dalam ini. Ada orang baru yang baru masuk, tiba-tiba udah pegang piala presiden. Pidato panjang. Bocoran sudah jelas, berarti ARA diduga akan menjadi pesaing paling kuat. ARA ini Marwar Sirait yang konon dekat sama Presiden Prabowo. Dan kemarin di depan di Piala Presiden ya kan? Ngasih pidato panjang. Jatuhnya banyak banget men. Bisa ARA, bisa siapapun. Tapi begini, siapapun yang jadi ketua umum PSSI, dia harus di-endorse oleh istana. Jadi ini sekarang sedang tarik-menarik siapa yang di-endorse oleh RI 1. Oh, oke. Gitu. Prabowo kemungkinan masih wait and see soal Iya, ini ya, dia kan politisi juga. Siapa yang paling menguntungkan elektabilitasnya Prabowo, dia yang akan jadi ketua umum PSSI. Oke, menarik sekali. Jadi terakhir ini soal Erick Thohir gitu. Konsekuensi kalau Erick Thohir berhasil didompleng oleh siapapun itu, oleh ARA atau siapapun itu, menurut Mas Joy? Kalau Erick Thohir ada plus minusnya. Dari sisi bisnis dengan FIFA pasti berbeda. Karena bukan Erick Thohir yang punya hubungan sangat dekat. Lalu kemudian kalau bukan Erick Thohir, rencana-rencana yang kemarin nggak pernah jalan, misalnya pembinaan usia muda lah yang saya berkecimpung di situ, mungkin bisa jalan. Tetapi juga konstelasi di Esko nggak akan terlalu banyak berubah. Konstelasi Esko ya masih itu juga. Artinya apa? Artinya PSSI ya akan begitu-begitu saja. Karena sebetulnya yang bekerja betul-betul yang memutar mesinnya PSSI itu bukan ketum. Bukan Erick Thohir. Bukan Erick Thohir. Dia hanya mengarahkan, tapi dia memang punya kuasa. Tapi yang betul-betul punya power itu Esko. Dan Eskonya akan itu saja. Dan ada satu Esko yang betul-betul sangat-sangat berambisi untuk menggeser Erick Thohir juga. Siapa? Gitu ya. Didukung oleh orang yang sangat kuat juga. Siapakah itu Mas Joy? Wah. Ada ARA, ada si X ini. Nah, ini oke teman-teman. Ada ARA, ada si X yang akan mendompleng ketum PSSI Erick Thohir. Jadi waspada. Mendongkel. Oke. Terima kasih Mas Joy. Ini udah mau main. Mau main. Kita undang Nadia mana Nadia? Nadia. Oke, teman-teman, kita akan nonton bareng Timnas Indonesia lawan Singapura. Mas Joy, komentarnya Mas Joy tentang game ini singkat sebelum kita nanti nonton bareng bersama teman-teman di YouTube. Ini udah banyak banget yang komentar nih, udah nanya banget, Mas Joy. Ini ada yang tanya ini. Mana tadi? Mas Joy, gimana pertandingan ini? Apa yang harus dilakukan oleh timnas biar bisa juara? Gimana apa yang dilakukan ya? Mas Joy, ya ini pertandingan hidup mati untuk di AFF. Meskipun saya selalu mengatakan begini, AFF ini sebetulnya bukan sasaran utamanya John Hertman. Sasaran utamanya John Hertman adalah Piala Asia. Kenapa Piala Asia? Karena disitulah kita akan mengukur apakah betul Indonesia layak untuk tampil di Piala Dunia 2030. Itu loh. Kalau mereka Indonesia tidak bisa masuk ke posisi 8 besar di Piala Asia, harap dilupakan yang namanya Piala Dunia 2030. Oh wow. Gitu. Berarti ini sebenarnya tangga aja ini untuk tangga Piala Asia. Saja, dan menurut saya oke dalam arti apapun yang terjadi dengan Piala AFF, ini sebetulnya kita harus melihatnya jauh ke depan. Jadi kan Piala AFF ini sebetulnya dipersiapkan juga oleh John Hertman untuk melapis tim utama Jai Isdes dan kawan-kawan, bukan Rizky Ridho dan kawan-kawan. Bukan Rizky Ridho. Bukan Tom Haye dan kawan-kawan, tapi Jai Isdes dan kawan-kawan. Jadi oleh sebab itu kan janji dia untuk membawa lebih banyak pemain breeding domestik itu kan sebetulnya dalam tanda kutip ya oke lah ditepati oleh dia, meskipun
sejauh ini sampai pertandingan melawan Singapura kan tidak terlalu memuaskan, dalam arti kita ternyata kalah besar lawan Vietnam. Level kita masih segitu gitu ya. Jadi kemarin saya iseng ngomong gini, ini kan Indonesia B, bukan Indonesia A gitu loh. Tapi harus diakui kita untungnya itu kalahnya di AFF. Untungnya AFF ya. Untungnya karena untuk menuju ke Piala Asia 2027 masih ada waktu. Apa kelemahan mendasarnya, tactical strateginya, apa yang harus dibenahi dan macam-macam. Jadi ya untung kalah. Untung kalah. Kalau menang terus kan jumawa. Betul. Seperti- King Indo ini muncul-muncul lagi nih. King Indonesia, King Indo itu kan artinya kita merasa seolah-olah udah paling bagus. Di Asia Tenggara aja belum pernah juara kan, gitu kira-kira. Iya. Jadi menurut saya bagus lah. Ya mudah-mudahan sekarang bisa menang.